Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Lur, selamat pagi. Sahabat pertanian di Indonesia, kali ini bertemu kembali setelah lama saya tidak memberikan update tentang video saya di channel YouTube saya. Kali ini saya hadir kembali menyapa rekan-rekan semuanya. Di channel saya yang dulu namanya adalah Tani Maju, sekarang saya ganti menjadi namanya adalah Musa Maju. Oke, sahabat petani di Indonesia. Sesuai dengan janji saya kemarin bahwa saya akan menyampaikan tentang hasil uji coba saya terhadap penggunaan beberapa nutrisi dan fungisida ya yang saya gunakan saat fase pengisian. Kemarin Anda bisa lihat semuanya di video saya yang lain, yakni video bagian 1 tentang uji coba tandem dan big fosfor pada saat fase pengisian. Oke, kali ini adalah part 2 dari video yang saya pernah upload di video sebelumnya. Jangan lupa sebelum saya membahas lebih lanjut tentang hasil tonase yang didapatkan dari penggunaan uji coba tersebut, silakan untuk subscribe, like, dan komen agar saya senantiasa untuk lebih bersemangat membagikan video-video tentang dunia pertanian, khususnya adalah tentang pertanian padi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, simak video dari padi yang akan saya panen ya. Ini saya akan berikan video H-1 sebelum panen. Oke, bisa disimak. Oke, baik sahabat, saya ulas terlebih dahulu tentang nutrisi yang saya gunakan. Saya semprot nutrisi yang saya gunakan itu saat usia 65 HST dan 78 HST. Saya menggunakan 65 HST itu menggunakan tandem Big Phosphor, Java Green, kemudian GA3 dengan Insect Planum. Kemudian saat usia 78 HST saya juga menggunakan tandem Big Phosphor, kemudian kalsium ya, High Gross, kemudian GA3 dan inseknya untuk walang sangit itu menggunakan dangke ya dengan bahan aktif metomil. Nah, kita evaluasi dulu ya dari video yang tadi saya share H-1 sebelum panen. Itu kalau Anda lihat lebih seksama, memang figur tanaman itu sangat bagus ya, bagus. Malahnya juga banyak ya, malahnya juga merunduk, tapi tidak bisa merunduk secara 100%. Merunduknya tidak bisa benar-benar merunduk ya, masing-masing ngambang ya. Kemudian daunnya bisa Anda lihat, daunnya itu sebagian terbakar lah, sebagian terbakar. Sebagian memang hijau, sebagian sekitar 30% itu terbakar ya, terbakar. Nah itu ternyata itu sangat mempengaruhi hasil dari tonase ya. Sebelum saya share tonase akhir ya, itu sangat mempengaruhi hasil tonase. Nah kemudian setelah itu pengairannya itu memang kurang. Saya akui pengairannya itu kurang. Karena apa? Karena saat pengisian itu sebenarnya sangat sangat krusial untuk memberikan pengairan yang lebih ya. Kenapa? Apalagi yang kita tanam di sini adalah Impari 49. Dia karakternya memang butuh pengairan yang banyak, pengairan yang banyak. Tapi ketika saat itu memang saya banyak kesibukan ya, banyak kesibukan sehingga membuat pengairannya tidak bisa terjamin 100% walaupun saya punya pengairan sendiri, karena saat itu juga kondisinya banyak angin sehingga penguapannya lebih cepat. Nah saat dipanen itu saya kaget, ternyata itu sampai nelo ya Lur ya, sampai nelo itu nelo itu kalau bahasa Indonesia apa ya, ya lah Lur, retak tapi retaknya agak lebar ya, itu saat dipanen sehingga ternyata itu sangat sangat mempengaruhi sekali hasil daripada tunasanya ya. Kita review dulu tentang pupuk yang kita gunakan. Pupuk yang kita gunakan untuk luasan per hektar ya, kita luasan per hektar ini saya konversikan langsung kepada per hektar ya. Kemarin itu saya menggunakan 487 kg ya, 487 kg per hektar. Karena ini luasan 43 are ya, nanti kan bisa dikonversi, bisa dikalkulasi sendiri ya. Karena saya nanam total itu ada 78 are ya, 78 are. Nah itu kalau saya konversi, saya hitung-hitung menjadi 1 hektar itu menghabiskan pupuk 487 kg dengan komposisi set A nya itu 64 kg,
Ponus K plusnya itu 38 kilo, ureanya itu hampir 2 kuintal 192 kilo, Ponus K-nya itu 128 kilo, Ponus K yang subsidi ya lur ya. Sama NPK NPK Kebumas yang komposisinya 15 6 ya. Itu saya habis berapa ini? 64 kilo ya, 64 kilo. Dengan sistem 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 jemblong ya, tidak tabur ya. Saya sistem jenglonis ya, 11 hari saya jemblong. Setelah panen yang rekan-rekan semuanya, rekan-rekan saya itu melihat, wah padimu bagus, paling bagus, sampai yang ngedos, yang membeli padi ini minta 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 berapa kilo gitu untuk digunakan sebagai benih, karena memang secara figurnya bagus, lebat, luar biasa. Tetapi setelah kita panen, hasilnya tuh lur sangat-sangat mengecewakan. Saya pun juga heran, sampai satu hari satu malam tuh saya tuh nggak percaya, kok bisa padi sebagus itu, kok tonasenya itu hanya bisa mendapatkan berapa ini ya, 0,5. Jadi per areanya itu mendapatkan 0,50 kg. Jadi nggak sampai 70 lah. Padahal di tempat lain ya, saya bicara tempat lain. Artinya saya lokasinya di Ngawi, di tempat saya itu rata-rata memang segitu. Rata-rata itu adalah 0,3 0,4 tonasenya ya. 30 sampai 40 kg per are. Alhamdulillah tempat saya itu lahan saya itu bisa 50. Lah kalau di lain kecamatan lain ya, itu bisa mencapai 70, 80. Lah saya tuh heran, kenapa kok di daerah saya itu kok rata-rata rendah sekali dibandingkan dengan di kecamatan lain. Nah, mungkin ini faktor alam, saya tidak tahu ya, karena bagaimanapun sebagus apapun kita merencanakan memberikan nutrisi, memberikan pupuk dan sebagainya, tapi kalau rezekinya segitu ya bagaimana lagi. Tapi paling tidak kita juga punya acuan SOP bagaimana untuk membuat SOP yang benar, cara budidaya yang benar, penanggulangan hama dan penyakit yang benar, agar apa? Agar nanti faktor keberhasilan itu lebih maksimal, daripada kemudian kita nggak punya ilmu sama sekali, pokoknya nanem, panen, diobati, dipupuk, ya itu pun nggak akan bisa maksimal hasilnya ya lur ya. Oke, baik. Ini lur, ini adalah hasil penimbangan ya. Ini kita panen tanggal 16 Juli tahun 2024. Nah, ini satu saknya itu rata-rata adalah 66. Nah, ini adalah hasil dari luasan 43 are ya. Rata-rata 66, 68, 62. Ini ada berapa timbangan ya? 1 2 3 4 5 6. 6 kali 5 30, 30, 31, 32, 33. 33 lebih 1 bondol, jadi 34 lah, 33 lebih 1 bondol. Nah, ini hasilnya semuanya itu adalah 22 kuintal ya, 2229. Dan harganya saat itu adalah 6.600, sehingga terkumpul uang 14.711.400. Nah, ini kalau kita konversi ya, di sini lho ya, kalau kita konversi berapa dapatnya tonasenya per arenya, itu seperti ini ya. Kita lihat di kalkulator. 2 ya, 2 berapa ini, 229 per 4.300, luasannya 4.300. Berapa hasilnya? Lah ini 0, ini lur 0,518, kita bulatkan 0,52, artinya adalah per arenya itu mendapatkan 52 kilo ya, 52 kilo. Ini termasuk bagus, karena rata-rata kebanyakan di lingkungan ya, di sekitar saya itu dapatnya ya 30, 40 itu jarang yang dapatkan 50 atau 60, itu jarang. Baik lur, sekarang kita evaluasi sedikit ya tentang kenapa kok bisa seperti itu. Yang pertama kalau menurut saya itu ada beberapa faktor yang membuat tonase kita menurun, karena targetnya adalah saya mendapatkan tonase 0,7 di MT2, karena biasanya MT2 itu memang susah karena banyak hama dan penyakit. Yang pertama itu saya kesalahannya mungkin ya itu di pengairan ya, pengairannya kurang begitu terjamin, karena saat panen itu sampai nelor retak ya, padahal yang namanya padi itu beratnya kan salah satunya kan juga dari air, kandungan air di dalamnya, sehingga nanti pengisian juga nggak akan maksimal kalau kebutuhan airnya tidak mencukupi. Itu satu pengairan. Jadi
untuk ke depan ini bisa menjadi evaluasi bagi saya dan teman-teman sekalian pengairan. Yang kedua itu adalah penyemprotan. Saya nyemprotnya itu adalah 65 HST ya. Ingat, saat 65 HST itu padi belum merunduk ya lur ya. Padi belum merunduk 100%. Jadi masih ada sebagian bunga itu yang berdiri tegak ya. Sehingga ada sebagian yang masih proses penyebukan. Ya ini kesalahan saya di situ. Yang ketiga, saya menyerahkan tandem ya. Saya menyemprotkan tandem. Tandem itu kan sudah ada ZPT ya. Tandem itu sudah ada ZPT-nya. Nah, mungkin ini perlu kita evaluasi lebih lanjut ya, karena saya memang keterbatasan pengetahuan. Nanti teman-teman yang punya pengetahuan lebih bisa komen di bawah dan memberikan koreksi terhadap apa yang saya sampaikan. Saya menggunakan GA3 ya. GA3 itu kan ZPT, sedangkan tandem itu sudah ada ZPT-nya. Lah mungkin itulah yang menyebabkan daun itu terbakar. Jadi ada 2 ZPT yang kita gunakan. Yang pertama ZPT yang tandem itu adalah dia menghambat proses vegetatif ya, dia tidak tumbuh, dia fokus generatif. Nah, sementara saya menggunakan GA3. Pada GA3 itu adalah lebih ke arah apa ya? mempercepat proses pertumbuhan. Nah, itu kemudian yang membuat mungkin tanaman itu bingung. Yang satunya ngerem, yang satunya ngajak jalan cepat. Lah, mungkin lah itu yang menyebabkan daun saya terbakar. Karena itu saya semprot dengan waktu yang bersamaan, saya campur menjadi satu emulsi di tangki. Nah, ini ke depan bisa menjadi evaluasi, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya, untuk memberikan semangat kepada saya agar saya lebih semangat untuk memberikan inspirasi tentang dunia pertanian khususnya padi. Oke, begitu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.